sedang bergerak menuju sebuah titik balik yang jarang disadari banyak orang. Perubahan ini tidak diumumkan lewat pidato perang, tidak ditandai oleh ledakan bom, dan tidak disiarkan secara dramatis di layar televisi. Namun dampaknya jauh lebih besar dari konflik bersenjata manapun. 2 triliun dolar Amerika Serikat kini diproses oleh China dalam satu hari melalui sistem keuangan digital yang beroperasi sepenuhnya di luar kendali Washington. Ini bukan uji coba, bukan simulasi, dan bukan rencana masa depan. Mesin itu sudah menyala, berjalan, dan mengalirkan transaksi global tanpa meminta izin siapapun. Di saat yang sama, dolar Amerika Serikat tengah menanggung beban utang yang telah menembus 38 triliun dolar. Sebuah angka yang secara matematis mustahil untuk dilunasi. Inilah momen ketika sejarah mulai berulang, dan dunia kembali menyaksikan bagaimana sebuah kekuatan besar perlahan runtuh, bukan karena serangan musuh, melainkan karena bobot sistemnya sendiri. Seperti Kekaisaran Romawi di masa akhir kejayaannya, Amerika Serikat saat ini masih tampak kuat di permukaan. Militernya tetap terbesar di dunia, pengaruh politiknya masih terasa, dan dolarnya masih digunakan di hampir seluruh sudut planet ini. Namun sejarah tidak pernah menilai kekuatan dari tampilan luar. Sejarah selalu menghakimi dari fondasi ekonomi dan moneter yang menopangnya. Ketika fondasi itu mulai retak, kehancuran tidak lagi menjadi kemungkinan, melainkan keniscayaan yang hanya menunggu waktu. Dolar Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi jantung sistem keuangan global kini mulai kehilangan denyutnya. Pangsa dolar dalam cadangan devisa dunia telah merosot dari sekitar 70% 2 dekade lalu menjadi hanya 56,3% hari ini. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan sinyal bahwa kepercayaan global sedang terkikis secara perlahan namun konsisten. Jika tren penurunan ini berlanjut dengan kecepatan yang sama, dominasi moneter Amerika Serikat akan berakhir sebelum tahun ke-2035, dan tidak seperti masa lalu, kejatuhan ini tidak akan digantikan oleh satu kekuatan tunggal yang mengambil alih segalanya. Dunia sedang bergerak menuju sistem yang lebih terfragmentasi, lebih digital, dan lebih beragam. Di pusat perubahan ini berdiri China dengan yuan digitalnya, sebuah infrastruktur keuangan yang dirancang bukan hanya untuk menggantikan uang kertas, tetapi untuk mendefinisikan ulang cara dunia bertransaksi. Dalam 14 bulan terakhir, volume transaksi yuan digital telah melonjak lebih dari 2 kali lipat hingga menembus angka 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sistem ini menghubungkan sekitar 180 juta dompet digital dengan 23 bank sentral dunia, memproses transaksi lintas negara hanya dalam hitungan detik, dan menekan biaya operasional hingga 98% lebih rendah dibandingkan sistem perbankan tradisional barat yang lamban dan mahal. China tidak lagi bereksperimen. Mereka telah membangun jalur finansial yang secara matematis lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah. Inilah bentuk kekuatan baru yang tidak bergantung pada kapal induk atau pangkalan militer, melainkan pada algoritma, server, dan jaringan digital lintas batas. Ketika negara-negara seperti Malaysia dan Thailand mulai menyelesaikan perdagangan energi menggunakan yuan, pesan yang dikirimkan ke dunia sangat jelas. Kepercayaan terhadap sistem alternatif ini bukan lagi sebuah spekulasi masa depan, melainkan realitas ekonomi yang sedang berlangsung. Setiap transaksi yang tidak menggunakan dolar adalah satu batu kecil yang dilepaskan dari bangunan dominasi Amerika Serikat. Satu batu mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi jutaan batu yang dilepas secara bersamaan akan meruntuhkan dinding setebal apapun. Di sisi lain Pasifik, Amerika Serikat menghadapi krisis yang jauh lebih dalam dari sekadar persaingan geopolitik. Utang nasionalnya kini telah mencapai 38,4 triliun dolar, meningkat lebih dari 2 triliun dolar hanya dalam 1 tahun. Artinya, Amerika Serikat menambah utang sekitar 6 miliar dolar setiap hari. Beban ini secara efektif dibagi ke setiap rumah tangga Amerika, menciptakan utang per keluarga yang mendekati 285 ribu dolar. Tidak ada tingkat pertumbuhan ekonomi realistis yang mampu menutup lubang sebesar ini. Masalah sesungguhnya bukan hanya pada besarnya utang, tetapi pada biaya bunga yang harus dibayar untuk mempertahankan sistem tersebut. Dalam 1 tahun terakhir, pembayaran bunga utang federal mencapai hampir 880 miliar dolar, menjadikannya salah satu pos pengeluaran terbesar dalam anggaran negara, bahkan melampaui belanja infrastruktur dan pendidikan. Krisis ini semakin mendekati titik terminal karena sekitar setengah dari total utang Amerika Serikat akan jatuh tempo pada tahun 2026 dan harus dibiayai ulang dengan suku bunga pasar yang jauh lebih tinggi. Setiap kenaikan suku bunga 1% akan menambah beban bunga tahunan sebesar ratusan miliar dolar secara permanen. Ini bukan masalah politik, bukan perdebatan ideologis, melainkan persoalan matematika murni. Ketika pendapatan tidak mampu mengejar kewajiban, satu-satunya cara untuk bertahan
adalah mencetak uang baru. Namun setiap lembar uang yang dicetak untuk menunda kebangkrutan justru mempercepat erosi nilai dolar itu sendiri. Inilah lingkaran setan yang telah menjerat banyak kekaisaran sebelum Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat mampu menunda konsekuensi ini melalui monopoli petrodolar dengan mewajibkan perdagangan minyak dunia menggunakan dolar. Washington menciptakan permintaan global yang hampir tak tergoyahkan terhadap mata uangnya. Namun, fondasi ini kini mulai runtuh. Arab Saudi telah menandatangani perjanjian pertukaran mata uang dengan Cina dan mulai menerima yuan sebagai alat pembayaran minyak. India dan Rusia menyelesaikan transaksi energi mereka menggunakan mata uang lokal, menghindari sistem clearing dolar. Setiap langkah ini mengurangi permintaan global terhadap dolar dan melemahkan kemampuannya sebagai mata uang cadangan dunia. Dedolarisasi bukan lagi slogan politik, melainkan strategi bertahan hidup bagi banyak negara yang lelah dengan sanksi sepihak dan volatilitas nilai tukar. Ketika Bank Sentral Dunia mulai mendiversifikasi cadangan mereka, Amerika Serikat kehilangan salah satu senjata terkuatnya, yaitu kemampuan mengekspor inflasi ke luar negeri. Selama ini, pencetakan uang dalam skala masif dapat diserap oleh permintaan global terhadap dolar. Namun ketika dunia tidak lagi ingin memegang dolar dalam jumlah besar, inflasi akan kembali ke dalam negeri Amerika sendiri. China tampaknya memahami dinamika ini dengan sangat baik. Mereka secara konsisten menambah cadangan emasnya hingga melampaui 2.300 ton, menjadikannya jangkar stabilitas dalam menghadapi gejolak moneter global. Bank Sentral Dunia secara kolektif membeli ratusan ton emas dalam 1 tahun terakhir, sebuah sinyal jelas bahwa kepercayaan terhadap sistem berbasis utang sedang goyah. Sejarah menunjukkan bahwa setiap mata uang cadangan dunia mengikuti pola yang sama, dimulai dari pondasi yang kuat, diikuti oleh periode dominasi, kemudian perluasan berlebihan melalui utang dan pencetakan uang, lalu krisis kepercayaan, dan akhirnya transformasi sistem. Kekaisaran Romawi runtuh setelah mereka terus-menerus mengurangi kandungan perak dalam koin untuk membiayai ambisi militer. Inggris kehilangan status pound sterling sebagai mata uang cadangan global setelah beban utang pasca Perang Dunia menjadi tak tertahankan. Amerika Serikat kini berada di tahap keempat dari siklus ini. Pengeluaran militer dan program sosial dibiayai hampir sepenuhnya oleh ekspansi moneter. Penggunaan dolar sebagai senjata ekonomi terhadap negara lain justru mempercepat pelarian modal global menuju sistem yang dianggap lebih netral dan stabil. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa sejak runtuhnya sistem Bretton Woods pada tahun 1971, dolar Amerika Serikat tidak lagi didukung oleh emas atau aset fisik apapun. Nilainya sepenuhnya bergantung pada kepercayaan terhadap pemerintah dan bank sentralnya. Dalam 5 dekade terakhir, daya beli dolar terhadap emas telah turun sekitar 98%. Ini adalah bukti jangka panjang bahwa sistem uang fiat yang tidak dibatasi cenderung menggerus nilai kekayaan secara perlahan. Namun pasti, ketika pasar global menyadari bahwa mereka memegang aset yang terus mencair nilainya, mereka akan mencari alternatif yang menawarkan efisiensi, stabilitas, dan kepastian. China melalui infrastruktur keuangan digitalnya telah menyiapkan tempat berlabuh. Bagi modal global yang mulai meninggalkan sistem lama, yuan digital bukan sekadar alat pembayaran, melainkan arsitektur kontrol keuangan abad ke-21. Integrasinya dengan jalur sutra digital telah mencakup lebih dari sepertiga perdagangan dunia. Platform pembayaran lintas batas yang melibatkan Hong Kong dan Uni Emirat Arab memungkinkan penyelesaian transaksi tanpa harus menyentuh sistem perbankan Amerika Serikat. Ini adalah perubahan paradigma yang mempercepat peralihan kekuasaan moneter jauh lebih cepat dibandingkan transisi dari pound sterling ke dolar di masa lalu. Dalam fase transformasi seperti ini, kekayaan tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berpindah tangan dari mereka yang mempercayai ilusi stabilitas kertas kepada mereka yang memegang aset dengan nilai intrinsik. Dunia tidak sedang menuju kehancuran total, melainkan restrukturisasi besar-besaran. Mesin ekonomi baru telah berjalan di Shanghai dan Beijing. Sementara Amerika Serikat masih terjebak dalam perdebatan batas utang yang tidak pernah menyentuh akar masalah. Sejarah telah menunjukkan arahnya dengan sangat jelas. Dunia kini berada di persimpangan ekonomi paling krusial dalam 1 abad terakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah tatanan lama akan runtuh, melainkan siapa yang siap menyambut tatanan baru yang tak terelakkan ini.